tingali aslina. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Babu manaqibi Salimin maula Abi Hudzaifah radhiyallahu an. Sekelumit riwayat hidup Salim maula Abu Hudzaifah, semoga Allah meridhoinya. Saya yakin ya ikhwatu iman sekalian asing dengan nama ini. Lamun Abu Bakar, Umar itu asing. Kalau Salim maula Abi Hudzaifah pasti terdengar asing. Hadis yang dituliskan oleh Imam Bukhari dalam bab ini juga cuma satu, yaitu hadis Abdullah bin Amr. Kata Masruq, dzukira Abdullah inda Abdullah bin Amrin. Diceritakan atau disebutkan, disinggung-singgung tentang Abdullah bin Mas'ud di dekat atau di majelis Abdullah bin Amr. Faqala, lalu kata Abdullah bin Amr bin Al-As, dzaka rajulun la azalu uhibbuhu. Itu adalah seorang lelaki, seorang sahabat yang aku akan senantiasa mencintainya. Ba'dama sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, setelah aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istaqri'ul Qur'an min arba'atin. Arti asal istaqra itu mintalah dibacakan Al-Quran dari 4 orang, atau belajarlah Al-Quran dari 4 orang. Min Abdullah bin Mas'ud, yang pertama Abdullah bin Mas'ud. Kata Ibnu Amr, fabada abih, Nabi mendahulukan menyebut Ibnu Mas'ud. Wa Salimin maula Abi Hudzaifah, kemudian Salim maula Abi Hudzaifah. Nah, ini terkait pembahasan kita saat ini. Wa Ubay bin Ka'bin, Ubay bin Ka'ab, ya, ini beliau yang ditunjuk jadi imam di zaman Umar bin Khattab, ya, imam Masjid Nabawi, termasuk imam sholat tarawih pertama. Sholat tarawih pertama itu di zaman Umar bin Khattab. Yang saya maksud sholat tarawih itu yang terdiri dari beberapa tarwihah. Tarwihah itu jeda atau istirahat, dan dilakukan di awal malam dan dirutinkan setiap malam berjamaah di masjid. Itu tarawih. Sebelum zaman Umar tidak ada tarawih. Zaman Nabi sholat malam biasa. Nabi sholat malam itu pun tengah malam. Nabi tidak ngajak, tidak menjadwal. Sahabat-sahabat saja yang sedang ada di masjid tiba-tiba ikut, ya, lalu pak beja-beja sampai 3 malam. Udah 3 malam kata Nabi, pulang ke rumah. Sholat terbaik itu di rumah. Sejak saat itu nggak ada lagi. Ya, memang pernah ada beberapa kali, tapi begitulah, tidak dijadwalkan rutin tiap malam.
Yang pertama kali jadi imam tarawih itu Ubay bin Ka'ab, ya, karena bacaannya bagus. Kemudian yang keempat Mu'adz bin Jabal. Kata Ibnu Amr, aku tidak tahu la adri bada Abi Ubay atau bi Mu'adz bin Jabal. Apakah Nabi mendahulukan dulu Ubay menyebutnya atau Mu'adz bin Jabal? Saya lupa lagi. Mu'adz bin Jabal itu imam yang pernah dimarahi oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya beliau imam kaumnya. Kenapa dimarahi? Karena mengimami sholat isya, baca Al-Baqarah dan An-Nisa sampai tamat. Kan kebayang seberapa jamnya. Seandainya saat itu Al-Baqarah belum turun semua, sebutlah 1 juz, pan kurang lebih baca 1 juz itu paling cepat tuh setengah jam. Ya, jadi lamun jeung An-Nisa 2 juz sajam sholat isya. Sampai ada sahabat yang mundur karena dia sedang bawa unta yang sedang bawa air itu buat memberi minum ternaknya, bisi kehausan, mundur gitu. Itu Mu'adz bin Jabal, ya, yang kemudian Mu'adz bin Jabal menyebut sahabat yang mundur itu munafik gitu. Tapi setelah orang yang dituduh munafik itu mengadu ke Nabi, Mu'adz dipanggil, Mu'adz yang dimarahi. Kamu afattan ya Mu'adz, mau bikin fitnah. Ya, fitnah itu ya tadi kan fitnah, menuduh munafik kepada sahabat yang bukan munafik. Atau fitnah di sana bikin masalah. Ya, kade imam tong sok nyiar masalah gitu. Baca kalau sholat isya itu wal laili idza yaghsha wasyamsi idza duhaha sabbis marabbikal a'la wa hal ataka hadithul khosyah. Jadi setengah halaman lah sholat isya. Tak lamun aya santri imaman setengah halaman, itu setengah halaman dibetot ku aing cit. Bari reda dibetot ge cit ku anak. Loba-loba panjang-panjang teh ngerasaan geus apal sekian juz, ya, imaman panjang salat isya. Mun salat subuh pek, ya, salat subuh mah Nabi juga kan standarnya 60 ayat sampai 160 ayat, kalau standar An-Naba 2 halaman, ya. Tadi juga 2 halaman ngandi 2 rakaat keun. Pilih panjang teh. Itu Mu'adz bin Jabal. Nah, ini adalah sahabat-sahabat yang spesialis dalam Al-Quran. Di dalam kitab Fadailul Quran, ya, di dalam bab khusus tentang Fadailul Quran di kitab Sahih Bukhari, Imam Bukhari menuliskan 3 hadis sama kurang lebih. Kata Nabi, ta'allamul Quran min arba'atin. Belajarlah Al-Quran dari 4 orang ini. 4 orang ini, tapi rinciannya beda-beda. Yang menyamakan itu Abdullah bin Mas'ud selalu disebut, ya, karena beliau sahabat kurang lebih yang ke-6, ya, sudah kita bahas dulu. Yang ke-6 masuk Islam awal, dan beliau itu yang disangka oleh orang-orang yang baru masuk Islam itu adalah adik Nabi atau keluarga Nabi, padahal bukan. Kenapa? Karena sehari-hari bersama Nabi menyediakan sandalnya, airnya, dan gayanya seperti Nabi gitu, persis pisan siga Nabi, ya, penampilannya. Meskipun wajahnya beda, tapi gaya hidupnya. Yang lainnya di 3 riwayat itu ada disebutkan Zaid bin Thabit. Ini yang ditunjuk oleh Abu Bakar untuk membukukan Quran itu, ya, bikin mushaf. Kemudian Abu Zaid, ya, dan satu lagi lupa lagi nih, harus dibuka, ya. Jadi ada 7 orang. Oh ya, Abu Darda, ya, Abu Darda. Jadi ada 7 orang yang Nabi sebut secara khusus, belajarlah Al-Quran dari mereka.
Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan tentu bukan berarti yang ahli Al-Quran hanya mereka, tidak ya. Dikenal dalam hadis itu yang disebut dengan Al-Qurra ya. Kemarin hari Jumat dibahas hadisnya. Nabi ketika ada keponakannya yang baru lahir, lalu Nabi tanya siapa namanya, bapaknya memberi nama Anu, tapi nggak disebutkan dalam riwayatnya. Kata Nabi, jangan, kasih saja nama Al-Mundir. Siapa Al-Mundir? Al-Mundir itu adalah paman bayi itu yang jadi ketua dari Al-Qurra. 70 orang anak muda yang ahli Al-Quran yang dikirimkan oleh Rasul ke Bani Salim. Bani Salim itu jaraknya agak jauh ya, mulai nama Bandung ke Soreang gitu. Tapi kemudian dibantai di tengah jalan 70-70-nya dan kemudian dikuburkan di sumur Maunah, sike lubang buaya, yang Nabi marah sampai mengejarnya, membantai pembantainya juga, menghukum, maksud saya ya diperangi gitu ya sampai habis. Dan kemudian Nabi kunut nazilah selama 1 bulan. Itu kan terkait Al-Qurra, 70 orang ahli Quran yang wafat dibantai oleh musuh Islam, ketuanya Al-Mundir ya. Sampai Nabi, ini anak udah aja kasih nama kayak pamannya Al-Mundir, biar mengingatkan dia dengan bagaimana sosok pamannya dulu yang ahli Quran sekaligus mati syahid ya. Saya juga kalau ngabsen ya di dieu mah can aya, di Pajagalan mah aya Sidik Amin ruas. Aduh, ieu teh ngaran ini persis pisan ya, Sidik Amin. Saya tanya, kamu tahu siapa Ustaz Sidik Amin? Tahu dari bapak, dari mama, dari kajamanan. Ustaz Sidik ngandun ke 2008. Budak ayeuna kan kelahiran 2007 ya, 2006 Pantar Paki. 2006 2005 jadi pasti mau kajamanan. Ya cenah Ustaz persis nah gitu. Jadi mungkin orang tuanya menamai sama ya, karena ingin dia ingat bagaimana sosok keulamaan beliau. Atau ada paman saya ngasih nama anaknya yang di Garut Nasrullah Sidik, persis bisa. Saya tanya, "Kunaon ini sarua pisan?" Ngarah sarua juga si Idik, cenah pinter tilulutik cenah gitu. Saya kasih tahu kakak saya juga, ini juga ngaranoi. Jadi itu Al-Mundir ini Al-Qurra ya, yang disebutkan di dalam hadis 70 orang pemuda ini. Kenapa disebut Al-Qurra? Karena unik. Mereka anak-anak muda yang setiap beres Isya nggak ada di masjid, tapi juga nggak pulang ke rumah ya. Cek nu di imah di masjid, kata yang di masjid sudah pulang ke rumah, padahal mereka berkumpul di satu base camp. Sehingga budak santri ayeuna sok kumpul di base camp ngan malah labar santri ayeuna. Nah, ini Al-Qurra ini anak-anak muda yang mereka tadarus Al-Quran ya, tadarus Al-Quran itu saling setoran, kemudian mengkaji Al-Quran di base campnya itu, ini pemimpinnya Al-Mundir. Dan kemudian sholat malam, lalu siang harinya mereka mencari air dan kayu bakar. Kayu bakar itu kemudian mereka jual bukan untuk diri mereka, tapi untuk mereka belikan makanan lalu disumbangkan ke Ahlus Sufah, orang-orang yang tinggal di masjid yang gak punya rumah. Rata-rata Ibnu Sabil menaik nama santri-santri di Sakan ya, atau mahasiswa-mahasiswa nukos bagikan. Jadi Al-Qurra ini kan Nabi kan menyebut ya, kalau orang sudah ahli Al-Quran itu hatinya kaya dengan Al-Quran.
hati kaya dengan Al-Quran itu pasti senang dermawan. Hayang we mereka batur. Ya, saya sering bilang Ustaz Yusuf Mansur itu benar memang begitu. Ya, Quran, sedekah. Dan itu memang terbukti kan, beliau nggak susah bikin pesantren. Ya, pesantren Darul Quran tersebar ratusan di seluruh pelosok Nusantara gitu ya, Quran sedekah gitu. Karena kalau orang hatinya sudah tersentuh dengan Al-Quran, moal hese diajak sedekah. Ini buktinya anak-anak muda Al-Qurra, dan ini jadi dalil bahwa kata Ibnu Hajar berarti yang 7 orang yang Nabi sebut ini bukan hanya mereka satu-satu, 7-7-nya. Ada yang lain termasuk juga Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu mereka ahli-ahli Quran semua. Ya, kan di hadisnya jelas, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang harus menjadi imam satu kaum itu yang paling bagus Al-Qur'annya. Jadi kalau Abu Bakar dijadikan imam oleh sahabat, piraku ngaji Qur'anna benar ya. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu Qur'annya excellent juga ya, bagus-bagus juga ya. Hadis imam kaum itu ya imam sholat, ya imam pemimpin. Karena zaman Nabi kan yang disebut imam kaum itu ya imam sholat. Di kita baru diamalkan ku Pak Aher kamari weh ya. Jadi ya gubernur ya dia imam sholat, dimanapun Pak Aher Jumatan pasti jadi khotib Jumat. Can aya nya Presiden Jokowi oge wah jauh kan. Yang imam itu betul jeung ayeuna nya Mang Oded. Nah, itu beliau imam plus ahli Quran, cocok. Nah, ideal. Ya. Mun kamari jadi tanya Ustaz Ahmad Syekhu juga itu hafid Quran. Mantas gitu menjadi gubernur saja sebut dia ahli Quran, memang idealnya begitu. Nah, sahabat ini kenapa enggak Nabi sebutkan di hadis ini? Kata Ibnu Hajar, karena yang 7 orang ini mereka spesialis dalam Al-Quran gitu ya. Dan mereka bagus dalam mengajar ya. Diurangkan aya nu hafid Quran sorana pas-pasan ya. Aya nu alus Qur'anna di nu ngajarna kurang enakeun. Mana ada yang begitu ya. Tidak semua. Atau ini hafid Quran tapi ya tadi kayak Abu Bakar riweuh ku jadi khalifah ya, kayak Ali bin Abi Thalib riweuh ku jadi panglima perang. Umar bin Khattab bagian zakat kan, Umar bin Khattab itu nama bendahara lah ya. Zaman Nabi itu beliau kan ngurus bendahara. Nah, yang 7 orang ini beliau ini excellent, dia memang keahliannya hanya di Al-Quran. Maka kata Nabi belajar Al-Quran lah dari mereka ya. Mendi orang malah siga Ustaz Walid, Ustaz Irfan Susilo, udah itu ngajarna enakeun, ngajina enakeun gitu. Beliau ini yang direkomendasikan oleh Nabi, belajarlah Al-Quran dari mereka. Nah, yang kita soroti ini adalah Salim Maula Abi Hudzaifah. Salim Maula Abi Hudzaifah ini beliau nama lengkapnya adalah Salim bin Utbah bin Robiah bin Abdi Syams. Sedangkan maulanya Abu Hudzaifah bin Utbah. Ini mereka ini termasuk akabirus sahabat senior. Jadi sandragan Abu Bakar. Wa syahida badran ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut perang Badar bersama Nabi, berarti asabiqunal awwalun. Ya, generasi awal. Kemudian wa qutila abu yauma idzin kafiron, tapi bapaknya terbunuh pada perang Badar dalam keadaan kafir. Dan itu menyedihkan Salim ya. Ia berkata, kuntu arju an yuslima lima kuntu ara min aqlihi ya.
aku sebetulnya sangat berharap dia masuk Islam karena bapakku cerdas, lebar nu pinter teh asup Islam teh gitu. Jika di orangnya lebar nu pinter teu aktif di masjid, teu aktif di jamiah, jadi teu kamanfaatkeun. Tapi lain artina nu kurang pinter teu meunang, semua kan saling mengisi ya, dan nu pinter oge ari batur mah anger we teu bisa nanaon ya. Kemudian baik Abu Dzaifah ataupun Salim ini gugur wafat pada perang Yamamah. Perang Yamamah itu perang di zaman Abu Bakar melawan Musailimah Al-Kadzab, pemimpin Yamamah, daerah Yaman yang mengaku nabi dan banyak pengikutnya, dan berkoalisi dengan yang ngaku-ngaku nabi, kan ada 4 berkoalisi. Ayalah dina film Umar bin Khattabnya dina naon teh stasiun naon ya, stasiun TV ulah iNews TV dulu atau MNC itu berkoalisi, dan ini perang besar sampai menurunkan para Qurra itu menayana di orang al-hafidnya, dan ini istilah yang harus diluruskan. Al-hafid itu istilah dalam Islam untuk yang menguasai hadis, hafal minimal 9 kitab hadis. Takakara al-hafid dia orang makakara beres setoran Quran 30 juz unggul setoran can diuji geus disebut al-hafid. Istilah yang Nabi pakai untuk yang beres Al-Quran 30 juz itu al-qori, al-qurra. Tapi di orang mah qori itu nu ngajina halus. Najan teu apal asal ngajina halus qori kayak gitunya. Ya qori kita adalah Abdul Haris misalkan. Kadang ngajina halus. Ini jadi banyak terbunuh al-qurra yang sampai Umar bin Khattab datang ke Abu Bakar dan kemudian mendesak Abu Bakar untuk segera menulis Al-Quran dan dimushafkan. Yang Abu Bakar sempat debat dulu, kenapa ini, lihat banyak qurra yang wafat di perang Yamamah ya, hampir ratusan, termasuk diantaranya Salim dan maulanya Abu Dzaifah ya. Jadi ini Salim qurra, Abu Dzaifah juga seorang qurra, orang-orang yang ahli dalam Al-Quran. Beliau Salim ini sebetulnya asalnya ya, beliau ini maula untuk seorang perempuan Ansor yang namanya Sahlah bin Suhail. Ai maula teh Pak, hamba sahaya ya. Hamba sahaya itu kan tawanan perang kemudian diperjualbelikan. Nah, kalau dia kemudian dinyatakan merdeka dan diangkat jadi keluarga, itu namanya maula ya. Jadi maula itu keluarga angkat ya, asalnya hamba sahaya, lalu kemudian dinyatakan merdeka dan dinyatakan sebagai keluarga biasa, bukan sebagai hamba sahaya. Apa bedanya? Kalau hamba sahaya berarti bisa diperjualbelikan, kalau maula nggak bisa ya. Nah, ini maula dari Sahlah. Lalu kemudian Sahlah menikah dengan Abu Dzaifah, maka kemudian disebutlah Salim maula Abi Hudzaifah, karena memang disandarkan ke laki-laki ya. Jika diurang lah nama ibu kan disandingkan dengan nama suami, Irina Jokowi misalkan ya. Terus naon deui lah ya, banyak lah disandingkan dengan nama suaminya. Nah, ini juga sama, maulanya jadi nggak maula ke istrinya tapi maula ke suaminya, Salim maula Abi Hudzaifah. Dan terkait ini ada hadis yang terkenal ya dalam bab persusuan. Sahlah ini datang ke Nabi Salim sekarang sudah dewasa, menayana mamuran geus mualimin ya, sudah anak SMA. Dan setiap kali Abu Dzaifah masuk ke rumahku,
saya melihat roman muka orang yang curiga, cemburu gitu. Padahal kan cenah Salim teh udah jadi keluarga, udah jadi maula ya. Maka kemudian kata Nabi SAW, ya kalau begitu susui saja dia, Salim susui sama kamu, dan nanti akan hilang lagi kecurigaan, kecemburuan. Karena jelas kan kalau sudah jadi anak susu ya berarti ya haram, muhrim gitu. Udah jadi anak biasa kan. Anak persusuan itu kayak anak kandung, haram ya. Dan kemudian Sahla bertanya, dia kan sudah dewasa. Kata Nabi SAW, aku juga tahu dia sudah dewasa ya. Nah ini yang jadi diskusi di kalangan para ulama, bolehkah menyusui anak yang sudah dewasa dan bukan anak sendiri lagi, hanya untuk menjadikannya haram ya, muhrim. Kalau kita telusuri riwayat-riwayat lain ya di YouTube At-Taubah juga sudah dibahas dulu ya tahun 2019-an 18-an. Hadis terkait ini, jadi maksud Nabi tahu, artinya jangan menyusui langsung, kan nggak boleh ya. Masa Nabi mengizinkan seseorang yang yang sudah dewasa, mohon maaf kalau saya terlalu mengakses area aurat orang lain, nggak boleh ya, haram. Jangankan anak yang lain, anak sendiri pun nggak boleh ya melihat aurat. Hanya boleh untuk suami, nggak boleh sama yang lain. Sama anak sendiri pun nggak boleh. Hanya untuk anak yang masih kecil, yang masih disusui saja ya. Dan caranya dalam riwayat lain, jadi mohon maaf diperah dulu ya, itu sampai 5 hari kemudian diminum oleh Salim. Dan kenapa sampai 5 hari? Karena Nabi SAW bersabda, persusuan yang mengharamkan itu minimal 5 kali menyusui, dan yang sampai mengenyangkan ya. Maka kemudian dilakukan oleh Salim, dan enggak ada apa-apa lagi antara Salim, Abu Dzaifah dan istrinya yaitu Sahla bin Suhail. Meski demikian nanti ada riwayatnya ya di Sahih Muslim juga, Aisyah mengatakan itu khusus untuk Salim. Kami sendiri tidak akan mengizinkan siapapun ya untuk bertemu dengan kami meski itu dengan persusuan. Dan ini yang dipegang oleh jumhur. Jadi jumhur ulama menilai menyusui anak yang sudah dewasa dengan cara tadi itu khusus kasus Salim saja. Jadi khusus untuk dia, sementara untuk yang lainnya sebagaimana dijelaskan oleh istri-istri Nabi itu tidak berlaku. Kami tidak membenarkannya. Meski ya ada pendapat Ibnu Taimiyah, kalau Ibnu Taimiyah dibalik. Jadi kata beliau, hadis yang umum yang mengatakan persusuan itu yang di bawah 2 tahun itu dikecualikan dengan hadis Salim, tapi fikihnya tidak khusus buat Salim. Fikihnya boleh untuk siapapun yang sudah dewasa untuk menjadi haram, tapi dengan syarat menyusuinya yang tadi ya, diperah dulu kemudian nanti diminum ya asinya oleh orang tersebut. Ya saya pribadi lebih cenderung ikut ke jumhur ya, asa kumaha gitu, ikut yang kalau Ibnu Taimiyah tadi mengatakan boleh asal minum susu seseorang ibu, itu hemat saya terlalu riskannya. Ini memang subjektif, tapi subjektif juga kan halal ya untuk dijadikan pilihan. Terlebih jumhur ulama juga mengatakan demikian. Dan inilah ya, jadi menunjukkan ada banyak sahabat-sahabat yang sebetulnya mulia karena akhlaknya, terutama di sini akhlak Al-Qur'annya yang ternyata kita juga masih
asing dengan mereka. Mudah-mudahan dengan sedikit disinggung ini semakin menambah ilmu kita dan juga keteladanan dari mereka untuk kita semua ya, karena Salim ini dia juga ahli Al-Quran, dia juga ternyata siap jihad fisabilillah ya. Ini yang sering kita tekankan ke santri-santri, kamu belajar Al-Quran tapi kamu juga harus pintar jihad. Jihad dalam konteks hari ini bagaimana pintar berorganisasi ya, merencanakan, menggerakkan, bekerja sama tongkuleun gitu. Laku santri Quran we unggul teu bisa naon gitu. Harus boga pangabisa loba ya, agar kemudian bermanfaat jadi umat, bisa kemudian meningkatkan syiar dakwah, syiar Islam, dan tentunya ujung-ujungnya kemaslahatan bagi umat. Sekian mungkin yang bisa saya bahas pada kesempatan kali ini. Mangga pilih aya nu bade naroskeun nyanggakeun. Haji bade apa? Cukup. Mangga tur nuhun. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.